Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Septi Rahayu, NIM 11970320171 dari akuntansi kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak badan. Materi yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan badan. Penghasilan badan dalam aturan pajak yaitu penyatuan sekelompok orang atau modal dengan tujuan untuk melakukan usaha maupun tidak melakukannya. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, sebagaimana ketentuannya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu subjek pajak penghasilan badan. Subjek pajak penghasilan badan merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Berdasarkan undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang termasuk dalam pengertian badan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perseroan terbatas atau PT. 2. Perseroan lainnya. 3. Badan usaha milik negara BUMN. 4. Badan usaha milik daerah BUMD. 5. Badan usaha milik desa atau BUMDes. 6. Firma. 7. Kongsi. 8. Koperasi. 9. Dana pensiun. 10. Persekutuan. 11. Perkumpulan. 12. Yayasan. 13. Organisasi masyarakat. 14. Organisasi sosial politik. 15. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun. 16. Lembaga dan bentuk badan lainnya. 17. Kontrak investasi kolektif. 18. Bentuk usaha tetap. Materi ketiga yaitu objek pajak penghasilan badan. Objek pajak penghasilan badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan sebagai objek pajak penghasilan badan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH meliputi: yang pertama, hadiah dari kegiatan dan penghargaan. Yang kedua, laba usaha. Yang ketiga, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang kelima, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang keenam, dividen. 7. Royalti atau imbalan atas penggunaan harta. 8. Sewa dan penghasilan lain-lain sehubungan dengan penggunaan harta. 9. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. 10. Peraturan pemerintah. 11. Keuntungan karena selisih. 12. Selisih karena selisih kurs mata uang asing. 13. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha. 14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 15. Surplus Bank Indonesia. Materi keempat yaitu jenis PPh badan. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21, mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 22, mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait ekspor, impor, maupun reimpor. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 23, mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi dividen, royalti, bunga, sewa, dan lain-lain. Yang keempat, pasal penghasilan pasal 25, mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta dibayar. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 26, mengatur pajak yang digunakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 29. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 15. Yang kedelapan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Materi yang kelima yaitu deductible expense dan non-deductible expense. Deductible expense merupakan biaya yang dapat digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan guna dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan brutonya. Deductible expense ini yang menjadi pengurangan wajib pajak untuk mengetahui jumlah dari penghasilan neto yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.
Ada 3 prinsip umum yang menyatakan suatu biaya termasuk deductible expense, yaitu biaya yang berhubungan dengan suatu kegiatan usaha, biaya yang diberlakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak, biaya tersebut bukan digunakan untuk keperluan pribadi seseorang. Yang kedua yaitu non-deductible expense. Non-deductible expense adalah suatu biaya yang menjadi pengurangan pajak dan sebagai koreksi angka negatif pada SPT tahunan perusahaan. Contohnya yaitu asuransi, saham dividen, sisa hasil koperasi, dan lainnya. Dalam Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 1 Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dalam menentukan besarnya PTKP kepada wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang tidak boleh dikurangkan, maka contoh non-deductible expense yaitu adanya pembagian laba melalui nama atau dalam bentuk dividen serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Materi yang keenam yaitu penghitungan pajak penghasilan badan. Contoh perhitungan pajak penghasilan badan. Pada tahun 2021, PT AAA merupakan perusahaan TBK dengan penghasilan bruto sebesar 80 miliar dengan PKP dari hasil pembukuannya sebesar 5 miliar. Karena peredaran bruto PT AAA melebihi 50 miliar, maka ketentuan penghitungan PPh sesuai pasal 17 ayat 20 yaitu menggunakan tarif 25%. Maka PPh badan terutang PT AAA adalah peredaran bruto sama dengan 80 miliar, PKP sama dengan 5 miliar, PPh badan 25% dikali PKP sama dengan 25% dikali 5 miliar yaitu 1 miliar 250 juta. Demikianlah materi pajak badan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.